PPG dalam jabatan Selasa 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Armandita. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPPK Universitas Negeri Malang. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji penilaian kinerja di unit kerja saya di SMP Nurul Khair Jambi, tepatnya berada di Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita hidup, siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa siap untuk belajar hari ini? Siap. Kalau siap, keluarkan alat tulisnya. Adalah bawa alat tulis, buku. Hari ini kita akan mulai pembelajaran materi zat aditif pada makanan dan minuman. Sebelumnya, ada kesepakatan terlebih dahulu. Angkat tangan jika ingin bertanya atau berpendapat. Kemudian boleh bertanya kepada teman, tetapi bertanya caranya. Dan ucapkan terima kasih jika telah dibantu. Ingat ya, ucapkan terima kasih. Yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, perhatikan jika ada temannya maju ke depan atau berbicara dan presentasi. Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Coba perhatikan gambar di depan. Gambar apa di depannya? Kue. Kalau kalian disuruh memilih, kira-kira mau milih kue yang mana? Telepon. Terus? Cupcake. Kenapa kalian memilih tadi pisang? Kenapa milih telepon? Enak. Nurul tadi cupcake. Kenapa milih cupcake? Cantik. Tadi Ihsan memilih kue telepon. Katanya enak. Terus Nurul tadi memilih kue cupcake karena cantik. Alasannya itu ya. Dari tampilan itu berarti kan ada yang bilang dia melihat makanan itu dari tampilan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, kalian akan mengidentifikasi zat pewarna makanan dan minuman. Yang kedua, kalian akan membandingkan zat pewarna makanan dan minuman. Ketiga, nanti kalian akan menganalisis dampak zat pewarna secara berlebihan. Dan yang terakhir, kalian akan mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok ini. Oke, jika pembelajaran ini sudah paham? Nah, jadi ada berapa? Ada 4. Sekarang kita akan belajar namanya zat aditif pada makanan dan minuman. Ibu akan menjelaskan sedikit materi. Apa sih zat aditif itu? Yuk, kita ketahui jenisnya dan efeknya bagi tubuh. Apa itu zat aditif? Oke, kita Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja
aditif dan adiktif, di mana untuk adiktif itu membuat ketergantungan. Kalau aditif itu hanya apa tadi? Zat yang ditambahkan ke suatu makanan. Zat aditif itu dibagi menjadi dua. Ada alami dan buatan. Macam-macam zat aditif dalam makanan dan minuman. Yang pertama ada pemanis, kedua ada pewarna, ketiga ada pengawet, dan keempat ada penyedap. Bahaya zat aditif. Bahaya zat aditif ini kadang ada zat aditif alami dan buatan. Kalau dibilang buatan, tentunya ada bahayanya. Yang pertama, pemanis. Kalau kalian kelebihan zat aditif pemanis, pertama, kalian bisa diabetes. Kedua, menyebabkan kalian obesitas. Tahu obesitas? Gemuk yang berlebihan. Dan ketiga, bisa menyebabkan kanker. Kalau Ihsan bilang obesitas atau enggak? Ya. Kalau ada lihat berita, dia itu yang beratnya sampai lemak-lemaknya bergelambir-gelambir. Itu namanya obesitas. Lanjut, kalau pewarna, dampaknya yang pertama bisa gatal-gatal, kedua bisa asma, dan yang terakhir penyedap. Nah, kalau penyedap rasa ini berlebihan dikonsumsi, bisa menyebabkan pusing dan mual-mual. Oke, sampai di sini paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Tidak. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, sebelumnya Ibu akan kasih lembar observasi terlebih dahulu. Sekarang perhatikan video di depan. Ada saja oknum yang mengolah makanan gunakan pewarna berbahaya. Tim telusuri keberadaannya di masyarakat, apakah masih marak atau tidak? Berikut telusurannya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Ada saja yang dilakukan para pembuat kuliner demi membuat makanan atau minuman olahan yang terlihat menarik. Namun olahan makanan atau minuman berwarna ternyata tak selamanya aman, terlebih jika warna yang digunakan adalah buatan. Hasil lembaga riset Australia temukan 75% anak-anak alami peningkatan perilaku dan fokus kedua saat berhenti konsumsi pewarna makanan buatan. Pewarna yang beredar di masyarakat sebenarnya ada dua macam, alami dan buatan. Pewarna alami biasanya diambil dari sari-sari buah, aneka rempah, atau daun tertentu. Sementara pewarna buatan biasanya dibuat dari sari-sari bahan alami yang ditambah perasa kimia dalam batas tertentu. Namun belakangan yang bikin resah adalah oknum nakal yang gunakan pewarna tekstil atau kimia lain ke dalam campuran makanan atau minuman. Pemerintah setidaknya melarang penggunaan 4 jenis pewarna karena dianggap berbahaya, yakni Rhodamin B, Methanol Yellow, Allura Red, dan Sunset Yellow. Timnet mencatat dari tahun ke tahun terus saja ditemukan keberadaannya di masyarakat. Kini Timnet telusuri bagaimana peredaran makanan atau minuman berwarna di ibu kota. Cincau hijau ya? Iya. Dari bahan apa itu Pak cincaunya? Hah? Daun. Daun ya? Nggak ada ini nggak? Kayak campurannya? Nggak ada ya? Kalau ini apa ini Pak? Sirup. Sirupnya dari bahan apa itu Pak? Oh semuanya gula? Hitamnya itu merang, kulit padi. Oh, bahan alami Pak ya tapi ini ya? Iya, alami semua. Kalau kayak gini bisa pakai kayak campuran kayak pewarna buatan gitu nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Menurut Ati Nirwanawati, ahli gizi, makanan atau minuman berwarna bukannya dilarang. Boleh dikonsumsi, tapi dalam batas tertentu. Baik, coba ditulis. Hasil observasi ya ada dalam video tersebut.
pewarna pada makanan dan minuman. Sekarang silakan duduk dalam kelompoknya masing-masing. Putar yang depan, barisan satu putar ke belakang, barisan kedua putar ke belakang. Sudah dalam kelompoknya masing-masing? Sudah. Ibu bagikan KPD-nya ya. Yang sudah diterima KPD-nya? Sudah. Sekarang buka halaman yang kedua. Oke. Di situ kita akan Melakukan percobaan uji zat pewarna makanan dan minuman. Nanti kalian akan mengambil alat dan bahan yang sudah ibu sediakan di depan. Kemudian nanti kalian akan melakukan percobaan nih. Nanti tiap-tiap kelompok ambil masing-masing bahan itu 2 pak. satu bahan, dua. Nanti 2 pak itu, satunya itu sebagai pembanding dan satunya itu nanti kalian lakukan dengan air sabun. Oke, boleh? Kelompok 1, kelompok dulu silakan ambil. Alat dan bahannya di depan. Ambil 2. Itu air sabun ya. Udah diambil. Sekarang coba dilihat itu di LKPD-nya. Apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama, itu kan masing-masing bahan. Masukkan ke dalam 2 cup. Itu sudah ya. Nah, 1 cupnya Nah, 1 cupnya sebagai pembanding dan 1 cupnya dilihat nanti untuk perubahan warna. yang ada satu aja ya, satu jenis bahan aja. Nanti masukkan 2 sendok larutan atau sampai tercampur larutan deterjen ke bahan yang ada. Satu aja ya. Aku kasih waktu 10 menit kalau lama. Oke. Bisa dimulai dari sekarang. Kita pertama kunyit bubuk cuy. Masukkan. Sendok masuk. Ya, ini. Tabel yang sudah diisi. Kalau kurang boleh tambah. Jangan kita aja. Tuh, 2 Sendoknya beda-beda ya, jangan sama ya, nanti takut kecampur. Diaduk sampai benar-benar tercampur. Kalau menurut kalian kurang, boleh ditambah larutan deterjennya. Oke, namanya kalau tidak ada perubahan bu, berarti agar-agar ini kuatan. Diskusikan. Jangan campur ya.
Diskusikan. Bagaimana perubahan warna pada bahan diuji sebelum diberi air? Sudah selesai ujinya? Sudah. Sekarang Ibu minta presentasikan hasil ujinya ke depan. Oke, silakan. Siapa berani? Oke, coba kelompok dulu. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami dengan yang beranggotakan Nurul Marisha Putri, Kartika Wiratari. Menurut hasil pengamatan kami, kunyit bubuk sebelum diberi air deterjen berwarna oranye. Setelah diberi air deterjen, dia menjadi agak kuning. Ini membuktikan bahwa dia merupakan pewarna alami. Pewarna makanan cair sebelum diberi air deterjen hijau pekat. Setelah diberi air deterjen juga hijau pekat. Ini membuktikan bahwa dia adalah pewarna buatan. Saus berwarna oranye membuktikan bahwa pewarna buatan. Berdasarkan hasil pengamatan dari kelompok kami, kunyit bubuk yang sebelum diberi deterjen berwarna kuning. Setelah diberi air deterjen menjadi kuning pekat. Yang berarti kunyit bubuk ini pewarna alami. Sedangkan pewarna makanan cair yang awalnya hijau, setelah diberi air deterjen masih jadi hijau juga. Yang berarti pewarna makanan cair ini merupakan pewarna buatan. Sedangkan kecap yang berwarna hitam menjadi hitam pekat, yang artinya kecap tersebut menggunakan warna alami. Minuman kemasan sebelum dan setelah diberi air deterjen berwarna merah, juga pewarna buatan. Makanan ringan sebelum dan sesudah diberi air deterjen berwarna pink. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, bagaimanakah perubahan warna bahan yang diuji sebelum diberi air deterjen dan sesudah diberi air? Sebelum dikasih deterjen, warnanya tetap. Setelah dikasih deterjen, warnanya berubah. Penggunaan sabun pada bahannya adalah sebagai larutan basah. Yang terjadi pada bahan uji coba adalah sehingga ketika dicampurkan dengan bahan lain, maka bahan itu akan bereaksi dengan sabun. Berdasarkan hasil uji yang telah didapatkan, bagaimanakah sikap kami setelah mengetahui makanan tersebut mengandung pewarna buatan? Sikap saya kagum karena warna buatan bisa diketahui dengan cara tersebut. Dan manakah yang kami pilih? Saya memilih warna yang berasal dari kunyit bubuk karena warna tersebut warna alami. Dampak apa yang terjadi jika kalian mengkonsumsi makanan yang mengandung zat warna buatan tersebut? Bisa gatal-gatal, asma, dan tumor. Kesimpulannya adalah dari uji coba tadi ada beberapa makanan yang mengandung pewarna buatan. Setelah mengetahuinya, kami akan menghindari beberapa produk yang mengandung pewarna buatan. Dampak dari pewarna buatan adalah gatal-gatal, asma, dan tumor. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Oke, baik. Ada pertanyaan buat kelompok 1? Ada pertanyaan? Tidak. Gimana hasilnya? Sama atau berbeda? Sama. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, tadi sudah selesai kita melakukan uji zat pewarna pada makanan dan
setelah itu sudah akan kami lakukan juga ke depan. Sekarang kita evaluasi pengalaman kalian berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Bagaimana praktikum yang telah dilakukan? Apakah ada kesulitan dalam melakukan uji cobanya? Tidak. Oke. Mudah percobaan tadi? Mudah. Membedakan warnanya mudah atau tidak? Mudah. Sudah tahu ya cara membedakannya mana yang pewarna alami dan pewarna dengan menggunakan apa tadi? Larutan, deterjen atau sabun. Apa fungsinya tadi kira-kira? Ada yang tahu? Fungsi deterjennya tadi itu apa? Deterjen tadi merupakan larutan basah, sehingga suatu larutan jika diteteksi dengan larutan basah maka akan mengalami perubahan warna. Jika kalian ingin menguji suatu makanan itu pewarnanya buatan atau alami, bisa dengan menggunakan larutan deterjen. Lihat nanti perubahan warna. Kalau perubahan warnanya tambah pekat warnanya, maka dia merupakan zat pewarna apa? Alami. Kalau dia tidak mengalami perubahan atau malah menjadi lebih cerah warnanya, berarti dia zat pewarna buatan. Bisa ya membedakannya? Berarti terjawab tadi pertanyaan. Siapa tadi yang bertanya? Lutfi. Bagaimana cara membedakan zat pewarna alami dan pewarna buatan? Oke, paham sampai sini? Ada kendala tadi dalam pembelajaran hari ini? Kita tarik kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, bagaimana cara menganalisis zat pewarna pada makanan dan minuman? Coba angkat tangan. Oke, Lutfi, silakan. Pewarna makanan alami sebelum diberi air deterjen tidak terlalu pekat, sedangkan setelah diberi air sebelum dan sesudah diberi deterjen warnanya masih sama. Yang kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan jika kita mengkonsumsi zat pewarna secara berlebihan? Gatal-gatal, asma dan tumor. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham pembelajaran pada hari ini? Kita akan tes akhir pembelajaran. Ini Bu kasih soalnya ada 5. Sudah selesai? Boleh dikumpulkan. Kita refleksi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, Ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Pewarna makanan yang pewarna makanan buatan bisa berbahaya jika dikonsumsi berlebihan.
akhiri pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum